Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Bawono Ika Sutomo, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur. Saat ini saya menjadi salah satu peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 14 tahun 2025. Dalam PKN ini, saya membuat proyek perubahan dengan judul Ekipas, Pembangunan Ekosistem Pelindungan Kekayaan Intelektual di Lapas Rutan Wilayah Nusa Tenggara Timur. Gagasan ini diharapkan untuk menciptakan sistem yang terstruktur, partisipatif, dan berkelanjutan, sehingga setiap karya dapat diidentifikasi, dilindungi secara hukum, dan dimanfaatkan sebagai bagian dari proses pembinaan serta pemberdayaan berbasis kekayaan intelektual. Sebagaimana kita ketahui bahwa lingkungan pemasyarakatan juga memiliki potensi besar akan lahirnya karya, produk, dan inovasi baik dari warga binaan maupun petugas yang berbasis kekayaan intelektual. Dengan hadirnya Ekipas di lingkungan pemasyarakatan, diharapkan dapat memberikan manfaat strategis berupa peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang pelindungan kekayaan intelektual, bertambahnya jumlah karya yang memperoleh pelindungan hukum, serta terbentuknya sistem layanan pelindungan yang adaptif, sekaligus dapat mendukung upaya peningkatan permohonan pendaftaran kekayaan intelektual di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Proyek perubahan Ekipas, Pembangunan Ekosistem Pelindungan Kekayaan Intelektual di Lapas Rutan, merupakan inovasi strategis yang lahir dari kesadaran bahwa karya, produk, dan inovasi petugas dan warga binaan pemasyarakatan memiliki nilai ekonomis. Namun, potensi tersebut selama ini belum mendapatkan pelindungan hukum yang memadai karena belum adanya sistem pengelolaan kekayaan intelektual yang terstruktur di lingkungan lapas dan rutan. Ekipas menjadi jawaban atas rendahnya tingkat permohonan kekayaan intelektual di Nusa Tenggara Timur dengan menjadikan lapas rutan sebagai ruang lahirnya karya kreatif yang dapat dikembangkan, dilindungi, dan dimanfaatkan secara optimal. Untuk menjamin keberlanjutan program, maka diperoleh tahapan proyek perubahan yang terdiri dari tahapan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka waktu pada tahapan jangka pendek ialah kurun waktu 2 bulan dimulai dari bulan Agustus hingga awal bulan Oktober 2025. Selanjutnya, untuk jangka menengah dengan kurun waktu 6 bulan mulai dari bulan Oktober 2025 hingga bulan Januari 2026. Dan tahapan jangka panjang sekitar 1 hingga 2 tahun ke depan. Untuk tahapan jangka pendek dimulai dari yang pertama, yaitu pembentukan tim efektif. Proses ini diawali dengan menyusun daftar kebutuhan tim agar struktur kerja dapat dibagi sesuai fungsi dan fokus kegiatan. Berdasarkan hasil identifikasi, ditetapkan bahwa tim efektif dibagi menjadi 4 kelompok kerja, yaitu teknis penyelenggaraan layanan, hubungan antar lembaga dan publikasi, teknis substansi bahan atau materi sosialisasi, serta administrasi dan umum. Setelah pembentukan tim, tahapan jangka pendek berikutnya ialah melaksanakan identifikasi potensi karya yang ada di lapas rutan. Dilaksanakannya koordinasi bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Timur, khususnya pada bidang pembinaan dan keamanan, untuk memperoleh data yang valid, lengkap, dan terstruktur mengenai jenis serta jumlah karya yang telah dihasilkan di unit pelaksana teknis pemasyarakatan. Tahapan selanjutnya ialah membuat tools Ekipas sebagai sarana inventarisasi. Perangkat Ekipas memiliki fungsi utama yaitu inventarisasi karya, produk hingga inovasi, pemantauan melalui data yang masuk, sumber informasi kekayaan intelektual, dan saluran penyampaian kendala. Perangkat ini dirancang dengan memanfaatkan platform Google Form dan Google Drive. Untuk menunjang implementasi, juga disusun buku panduan penggunaan tools Ekipas yang memberikan petunjuk langkah demi langkah mulai dari cara mengisi Google Form hingga cara menggunakan fitur pemantauan. Setelah pembuatan tools Ekipas, tahapan berikutnya dalam implementasi proyek perubahan ialah
penyusunan materi sosialisasi, edukasi, dan diseminasi sekaligus perumusan standar operasional prosedur yang menjadi acuan kerja dalam pembangunan ekosistem pelindungan kekayaan intelektual di lingkungan pemasyarakatan. Tahapan berikut sebagai salah satu langkah strategis dalam memperkuat implementasi proyek perubahan Ekipas adalah dengan melaksanakan perjanjian kerjasama antara kantor wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Timur. Secara khusus, ruang lingkup kerjasama ini mencakup 5 bidang utama, yaitu inventarisasi potensi kekayaan intelektual, sosialisasi dan edukasi, pendampingan dan fasilitasi permohonan kekayaan intelektual, pemanfaatan hasil produk dan inovasi yang dilindungi kekayaan intelektual, serta monitoring, evaluasi, dan pengembangan ekosistem kekayaan intelektual. Setelah dilakukan perjanjian kerjasama, tahapan jangka pendek terakhir ialah melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan diseminasi. Sosialisasi ini dilaksanakan secara daring maupun luring sehingga menjangkau seluruh unit pelaksana kerja pemasyarakatan di wilayah Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari 18 lapas dan rutan. Serta kegiatan meliputi petugas pemasyarakatan serta warga binaan yang telah memiliki karya atau potensi karya yang berorientasi pada kekayaan intelektual. Setelah tahapan jangka pendek selesai, selanjutnya masuk pada tahapan jangka menengah. Tahapan jangka menengah awalnya dijadwalkan akan dilaksanakan pada pertengahan bulan Oktober. Namun, pada pelaksanaannya, berkat perencanaan yang matang, koordinasi yang baik, serta dukungan penuh dari berbagai pihak, kegiatan ini dapat dimajukan dan terrealisasi lebih awal, yakni dalam kurun waktu tahapan jangka pendek. Kegiatan pada tahapan jangka menengah yang telah terlaksana yaitu pendampingan pembentukan tim manajemen internal lapas rutan. Pendampingan yang diberikan meliputi penyusunan struktur tim, pembagian tugas dan tanggung jawab, serta pemberian panduan teknis. Selanjutnya, kegiatan pada tahap jangka menengah lainnya yang telah terlaksana pada periode jangka pendek ialah pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual. Kegiatan ini dimaknai sebagai upaya tim efektif secara langsung melakukan pendaftaran karya warga binaan yang berpotensi kekayaan intelektual ke sistem Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hal ini dilakukan agar karya yang sudah teridentifikasi dan terverifikasi dapat segera memperoleh pelindungan hukum yang sah. Strategi marketing yang dipakai pada proyek perubahan pembangunan ekosistem pelindungan kekayaan intelektual di lapas dan rutan adalah pendekatan 4P1C, yaitu produk, price, promotion, place, dan customer. Produk meliputi tools Ekipas, SK terkait materi sosialisasi, edukasi, diseminasi, buku panduan tools Ekipas, PKS, karya kreatif lapas rutan, hingga layanan pelindungan hukum kekayaan intelektual. Untuk price, biaya untuk pendaftaran difasilitasi melalui subsidi koperasi lapas atau difasilitasi oleh pemerintah atau swasta, serta di kantor wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur. Promosi dilakukan lewat branding, lapas kreatif, terlindungi secara hukum, ataupun melalui sosialisasi, festival, pameran, serta publikasi di media sosial dan media massa. Untuk place, yaitu pada lapas atau rutan di wilayah Nusa Tenggara Timur sebagai pusat pembinaan dan pelindungan kekayaan intelektual, pameran lokal, marketplace, hingga instansi daerah. Dan customer di sini meliputi warga binaan dan petugas lapas atau rutan. Keberlanjutan proyek perubahan pembangunan ekosistem pelindungan kekayaan intelektual di lapas rutan merupakan fondasi penting agar inisiatif yang telah dilaksanakan tidak berhenti hanya pada tahap perencanaan dan implementasi awal, tetapi benar-benar menjadi bagian dari sistem kerja yang berkelanjutan. Langkah nyata yang menjamin keberlanjutan proyek ini telah diwujudkan melalui adanya surat komitmen dari project leader dan tim efektif yang menyatakan kesediaan untuk terus melanjutkan inisiatif, menjaga konsistensi, serta mengawal pengembangan ekosistem pelindungan kekayaan intelektual. Selain itu, keberlanjutan juga diperkuat dengan adanya pernyataan dukungan dari para kepala UPT Pemasyarakatan se-Nusa Tenggara Timur.
Dukungan ini menunjukkan bahwa ekosistem pelindungan kekayaan intelektual tidak hanya menjadi agenda kantor wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur semata, tetapi juga mendapat penguatan dari unit-unit pelaksana di lapangan. Dalam menghadapi dinamika tantangan pelindungan kekayaan intelektual di lingkungan pemasyarakatan, diperlukan penguatan kapasitas institusional melalui pendekatan organisasi pembelajaran. Pemberdayaan organisasi pembelajaran diwujudkan dengan membangun ekosistem kerja yang mendorong petugas dan warga binaan untuk terus belajar, berinovasi, dan berkolaborasi. Setiap tahapan pada proyek perubahan dijadikan sebagai media pembelajaran, mulai dari pembentukan tim pembelajar lintas unit sebagai penggerak literasi kekayaan intelektual, forum diskusi reguler antar petugas untuk berbagi pengalaman, praktik baik, serta mencari solusi atas kendala pelindungan kekayaan intelektual, serta pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana implementasi proyek perubahan. Mata pelatihan pilihan dalam pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 ini memberikan kontribusi nyata bagi proyek perubahan Ekipas. Pelatihan kepemimpinan, forum group discussion, serta keterampilan digital memperkuat perencanaan, implementasi, hingga sosialisasi pelindungan kekayaan intelektual di lapas rutan. Pembekalan tentang pengelolaan konflik, kerjasama lintas instansi, dan self-resilience menjadi bekal dalam menjaga komitmen bersama serta menghadapi keterbatasan di lapangan. Selain itu, pelatihan berpikir kritis mendukung lahirnya sistem evaluasi berbasis data sehingga proyek berjalan lebih terukur, transparan, dan berkelanjutan. Dengan bekal ini, Ekipas tidak hanya mencapai target jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi kuat bagi keberlanjutan di masa depan. Implementasi hasil pengembangan potensi diri dalam proyek perubahan Ekipas berfokus pada penguatan kapasitas personal sekaligus kelembagaan agar mampu menjawab tantangan di lapangan secara terukur, kolaboratif, dan berkelanjutan. Hasil pengembangan potensi diri tidak hanya berfungsi memperkuat kapasitas pribadi sebagai project leader, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap kinerja tim, efektivitas koordinasi lintas sektor, serta keberlanjutan ekosistem pelindungan kekayaan intelektual di lapas rutan. Dengan pendekatan ini, proyek perubahan tidak berhenti pada pencapaian jangka pendek, melainkan membangun fondasi transformasi kelembagaan yang lebih inklusif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Saya Sylvester Sililaba, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur, memberi dukungan terhadap pelaksanaan proyek perubahan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur, Bawono Ika Sutomo, yang berjudul Pembangunan Ekosistem Perlindungan Kekayaan Intelektual di Lapas Rutan Wilayah Nusa Tenggara Timur dalam rangka mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 14 tahun 2025. Proyek perubahan ini sangat penting untuk melahirkan karya, kreativitas dari warga binaan dan petugas pemasyarakatan untuk mendapatkan perlindungan hukum melalui kekayaan intelektual. Semoga proyek perubahan ini bermanfaat dalam membangun budaya sadar kekayaan intelektual di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Mari kita bersama menjaga semangat perubahan ini agar benar-benar membawa kebaikan bagi kita semua. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Matamira Bangukale, Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, mendukung pelaksanaan proyek perubahan dengan judul Ekipas,
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia Maju berharap dapat membangun kolaborasi dan sinergi dengan kantor wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur melalui proyek perubahan ini terkait ketersediaan data penunjang penghitungan PDRB serta berkolaborasi menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Saya, Dr. Alphonsus Theodorus STMT, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyampaikan dukungan bagi proyek perubahan berjudul Ekipas. Kami meyakini dengan adanya sinergi antara perlindungan hukum dan perencanaan pembangunan yang terintegrasi, produk dan inovasi dari lapas rutan dapat berkontribusi nyata dalam peningkatan daya saing daerah, sekaligus mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di NTT. Saya Dr. Andusiat Sodalidi, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan ini menyatakan dukungan pada proyek perubahan dengan judul Ekipas, dan kami mengharapkan agar melalui proyek perubahan ini ekonomi masyarakat NTT dapat bertumbuh tidak saja oleh masyarakat di luar, tapi juga oleh masyarakat yang berada di lapas. Karena itu saya atas nama pemerintah Provinsi Timur, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Timur, menyampaikan terima kasih dan mendukung penuh proyek perubahan ini. Saya Noldi Hosea Pelokila, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan senang hati memberikan dukungan atas pelaksanaan proyek perubahan berjudul Ekipas. Saya berharap bahwa inovasi dan kreativitas yang dibuat dapat memberikan peningkatan kinerja tata kelola bagi warga binaan di setiap lapas yang ada di NTT. Saya Ketut Akbar Heri Ahyar, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Timur, dengan ini memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan proyek perubahan berjudul Ekipas. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Timur menyambut baik pelaksanaan proyek perubahan ini karena sejalan dengan upaya optimalisasi pembinaan kemandirian di lapas dan di rutan. Kami juga mengapresiasi, mendukung penuh penerapan proyek perubahan ini di unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan di seluruh Nusa Tenggara Timur, dengan harapan dapat memperkuat peran pemasyarakatan bukan hanya sebagai tempat pembinaan, tetapi juga sebagai pusat lahirnya karya dan inovasi bernilai ganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Jumir Batiasin Nuran. Dengan ini menyampaikan dukungan terhadap proyek perubahan berjudul Ekipas. Pembangunan ekosistem perlindungan kekayaan intelektual di lapas rutan wilayah NTT yang digagas oleh Bapak Bawono Ika Sutomo, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Hukum NTT. Dalam rangka mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan ke-14 tahun 2025. Bagi saya, lapas adalah ruang pembinaan yang kaya akan karya, kreativitas, dan inovasi, baik dari warga binaan maupun petugas. Semua hasil pembinaan itu pantas mendapatkan perlindungan hukum melalui kekayaan intelektual, sehingga karya tidak berhenti di balik tembok lapas, tapi bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan ikut mendorong pembangunan ekonomi daerah. Saya percaya meskipun rutan lebih dikenal sebagai tempat titipan tahanan, di dalamnya juga ada ruang pembinaan yang dapat menumbuhkan kreativitas, keterampilan, dan inovasi. Dengan adanya pelindungan kekayaan intelektual, karya baik dari tahanan maupun tugas akan lebih dihargai, sekaligus memberi semangat untuk terus berkarya dan berkontribusi positif. Saya siap memberikan dukungan
penuh agar proyek perubahan ini dapat terimplementasi dengan baik di lembaga pemasyarakatan yang saya pimpin dan menjadi bagian dari kontribusi kemasyarakatan untuk Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om santi, santi, santi om. Saya MK, warga binaan pemasyarakatan pada Lapas Perempuan kelas 2B Kupang. Saya IU, warga binaan pemasyarakatan pada Lapas Perempuan kelas 2B Kupang mendukung pelaksanaan proyek perubahan berjudul Ekipas. Bagi saya, Ekipas dapat menjadi cara untuk memastikan setiap karya yang kami buat atau ciptakan memperoleh perlindungan hukum sehingga nilainya terjaga dan dapat terus dimanfaatkan untuk kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih.